Pada tanggal 30 September 1965, sebuah peristiwa tragis mengguncang Indonesia hingga ke akarnya. Hari itu adalah saat ketika bangsa ini menghadapi salah satu pemberontakan paling mematikan dan kontroversial dalam sejarahnya, pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan dilakukan oleh sekelompok komunis yang bertekad untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mendirikan rezim baru yang dipimpin oleh PKI. Namun apa yang terjadi kemudian adalah sebuah peristiwa yang meninggalkan seluruh bangsa dalam kesedihan. Pemberontak PKI menculik dan membunuh 6 pejabat militer tinggi bersama dengan banyak orang lain yang setia pada pemerintah. Keluarga dari jenderal yang dibunuh ditinggalkan dalam duka dan bangsa itu dalam kekacauan. Presiden Soekarno terpaksa bertindak dan mengakhiri pemberontakan tersebut. Dia memberi perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil alih dan menekan PKI. Di bawah kepemimpinan Soeharto, pemerintah meluncurkan operasi militer besar-besaran yang berlangsung selama beberapa tahun. Itu adalah pertempuran yang panjang dan melelahkan, tetapi akhirnya, pada tahun 1966, pemberontakan berhasil ditumpas. Soeharto muncul sebagai pemimpin baru Indonesia, dan pemerintahannya membawa perubahan dan pembangunan yang signifikan bagi bangsa. Untuk menghormati para pahlawan yang gugur dan mengenang peristiwa tragis tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan 30 September sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Itu adalah hari untuk memperingati pentingnya ideologi Pancasila dan pengorbanan mereka yang kehilangan nyawanya selama pemberontakan gerakan 30 September PKI. Meskipun telah berlalu lebih dari 50 tahun, peristiwa ini masih menjadi topik kontroversial di Indonesia. Orang memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda tentang apa yang terjadi dan mengapa terjadi. Ada yang percaya bahwa pemberontakan itu diperlukan untuk membawa perubahan, sedangkan yang lain mengutuknya sebagai tindakan kekerasan dan tak berarti. Pemberontakan G30 SPKI adalah babak kelam dalam sejarah Indonesia yang meninggalkan luka yang mendalam di hati banyak orang. Namun, tanpa mengingat masa lalu kita tidak akan dapat memahami dan belajar dari kesalahan kita. Kita harus memastikan bahwa kekerasan semacam ini tidak pernah terjadi lagi di masa depan. Mari kita mengenang para korban dan memastikan bahwa tindakan seperti ini tidak pernah terulang lagi. Kita harus mempertahankan kesatuan dan persatuan sebagai bangsa dan menjadikan masa lalu sebagai pembelajaran untuk masa depan yang lebih baik.